Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kembali kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah yang telah memberikan nyawa kehidupan kepada kita semua. Dianya Allah yang telah menitipkan ruh, nafas, nyawa kepada kita semua. Dianya Allah yang kelak besok menjemput dan meminta pertanggungjawaban ruh dan nafas yang dititipkan Allah kepada kita semua. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, izinkan ananda sharing ilmu kepada kita semua. Sharing ilmu tentang bagaimana sebetulnya menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semua kita paham bahwa kehidupan kita tak berhenti di dunia ini. Semua kita paham akan hal demikian. Permasalahannya itu adalah kita tak paham apa sebetulnya fungsi kita diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ketidakpahaman itulah terkadang manusia mempunyai rasa sombong dalam dirinya. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, masih sedikit Allah memberikan harta kepada kita, kita sudah merasa sombong. Kitalah yang paling kaya hidup di duri ini. Padahal kita sudah kalah saing dengan sejarah Qarun, di mana Qarun itu kuncinya saja banyak orang yang menggotongnya. Nah, kita bagaimana? Kunci masih bisa tersimpan dalam kantong. Kenapa kita merasa sombong? Sombong itu terkadang bukan hanya dari segi harta. Kedudukan pun bisa menjadi sombong. Kita diamanahkan sebagai manajer. Kalau nggak tahu kita fungsinya sebagai manajer, mungkin kita terjerumus dalam kesombongan. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memang dalam Al-Quran harta dan kedudukanlah menjadi faktor utama dia menjadi sombong, kalau tidak dibarengi dengan ilmu pengetahuan. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, wajah baru tentu perspektif baru. Wajah baru tentu pandangan pola pikir baru. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rudi Haryanto. Kemarin Mas Heri Kiswanto, saya memanggilnya Mas Heri Kiswanto lantaran dia Jawa, saya pun Jawa juga. Kemarin kami bercengkrama di kampus STAI Hubul Waton. Saya di sini sebagai dosen STAI Hubul Waton jurusan dakwah. Beliau meminta saya agar mengisi meluangkan waktu di sini. Insya Allah hari ini dan besok saya akan datang sini. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pendidikan saya mungkin kita sudah kenal, namanya Mustofawiyah. Ustadz Marhan kemarin mengisi di sini, dia abangan saya 1 tahun. Lantas itu saya kuliah mengambil jurusan dakwah, S2 dakwah.
Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali hal yang mendasar dalam kehidupan kita demi menuju Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Al-Qur'an. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh dahsyat Al-Qur'an. Allah menyusunnya, memberikannya kepada kita semua. Saking dahsyatnya, tidak ada satupun orang yang bisa melemahkan Al-Quran tersebut. Dari segi apa orang mampu melemahkannya? Dari segi mukjizat, susunan kata, Al-Quran itu lebih dahsyat dari syair-syair lagu. Dalam sejarah dijelaskan, ada sebagian Yahudi itu ingin melemahkan Al-Quran. Lantas Allah memberikan tantangan kepada kaum Yahudi, buat kamulah satu surah seperti Al-Quran ini. Yahudi, Nasrani, kaum Quraisy tidak mampu. Pada dasarnya itu satu mirip dengan Al-Quran, yang kedua dengan satu surah. Kemarin imam kita menjelaskan, buat kamulah satu ayat seperti Al-Quran ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa in lam taf'alu walam taf'alu. Kalau kamu sudah memang gak mampu, udahlah, tak usah menyayangi Al-Quran ini. Nahnu nazzalna zikra wa innahu lahu lahafizun, kata Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dahsyatnya Al-Quran sehingga Allah memberikan lafaz Al-Quran itu berbeda juga, agar kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang paling utama itu adalah, ingat dulu belajar waktu di pesantren, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal dengan dirinya, dia akan kenal Allah Subhanahu wa taala. Wa man arafa rabbah faqad fasal jasad kulluh. Siapa sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, insyaallah jasadnya itu akan binasa, fana. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam yang berbahagia ini mungkin kita agak serius membahas bagaimana sebetulnya jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Syariat, muamalah mungkin sudah sering dijelaskan oleh ustadz-ustadz yang datang kemari. Sekali ini izinkan saya membuka suatu kaji, sebetulnya mana jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia dalam Al-Quran banyak kali dijelaskan kosakata yang menunjukkan manusia. Dalam kitab Mu'jam Mufahras fi Alfazil Quran yang ditulis oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi, beliau menjelaskan klasifikasi manusia dalam Al-Quran. Disebutkan kata-kata manusia itu berbeda dalam Al-Quran. Datang orang orientalis, kenapa Allah membedakan kata-kata manusia dalam Al-Quran? Allah ini pemurusan kata-kata ini, gitu kata orientalis. Tetapi bagi orang yang beriman, ada iman dalam hatinya, disitulah timbul pertanyaan, kenapa Allah ketika menyebutkan manusia dalam Al-Quran berbeda kata, berbeda makna. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia disebutkan dalam Al-Quran, ada yang mengatakan yang pertama itu adalah An-Nas, artinya manusia. Manusia disebutkan dalam Al-Quran ada Al-Insan, manusia juga. Manusia dalam Al-Quran ada katanya Bashar, manusia juga. Manusia dalam Al-Quran ada katanya Bani Adam, manusia juga. Lantas disinilah ketika orang beriman cenderung ijtihad, kenapa Allah membedakan kata-kata tersebut dalam Al-Quran? Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disinilah awal pembahasan kita, bagaimana sebetulnya agar kita mengenal diri kita pribadi. Diawali dari surah Al-Hijr,
Ayat 28 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basar. Kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berkata kepada malaikat, inni khaliqun basar. Sesungguhnya saya ingin menciptakan manusia dengan menggunakan kosakata basar. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dahsyatnya Al-Qur'an. Sebelum kita membahas mengenai basar, ada redaksi hampir sama dalam surah Al-Baqarah ayat ke-30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah mengatakan kepada malaikat bahwasanya saya ingin menciptakan khalifah. Tadi khaliqun menggunakan kata khaliqun, artinya itu adalah menciptakan. Dalam surah Al-Baqarah Allah menjelaskan kenapa Allah tidak menggunakan kata khaliqun lagi. Allah mengganti dengan kata-kata ja'ilun, yang artinya itu adalah menciptakan juga. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kosakata bahasa Arab terjadilah di situ perbedaan makna. Walaupun artinya sama, tujuannya berbeda. Ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata khaliqun, berarti Allah menciptakan dari yang tiada menjadi ada. Surga awalnya tidak ada menjadi tiada. Ketika Allah menggunakan kata ja'ilun, berarti Allah menciptakan sesuatu itu yang sudah ada beserta fungsinya. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah dahsyatnya Al-Qur'an. Kalau kita renungi, perdalam kembali. Kembali kita membahas mengenai basar. Apa sih sebetulnya basar itu? Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan manusia, Allah menggunakan awal katanya itu adalah basar, yang menunjukkan bahwasanya Allah menciptakan manusia yang pertama itu adalah mempunyai kulit. Itu yang pertama. Secara nyata kulit, tetapi secara mendalam lagi manusia itu, kulit itu nampak, berarti manusia itu mempunyai jasad. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah menggunakan basar, berarti Allah ingin menjelaskan bahwasanya Allah menciptakan manusia mempunyai keimanan dan ketakwaan, gabungan takwa dengan nafsu. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ingat basar itu adalah yang pertama, manusia mempunyai jasad, baru dikatakan manusia. Kalaulah manusia tidak mempunyai jasad, namanya itu adalah berbagai macam, almarhum, yang ini, yang itu. Manusia mempunyai sifat ketakwaan dan sifat nafsu. Disambung pada surah Al-Hijr tadi ayat 28, disambung kembali. Fa iza sawaituhu, apabila sudah sempurna ciptaanku, kata Allah Subhanahu wa taala, bentuk Adam itu sudah sempurna ciptaannya. Ada kepala, ada tangan, ada badan, ada kaki, lengkap bentuk Nabi Adam alaihissalam. Fanafahtu fihi min ruhi, Allah meniupkan ruh kepada jasad Nabi Adam, min ruhi, kata Allah Subhanahu wa taala, daripada ruhku. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disinilah mulai perjalanan manusia di muka bumi. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di surah Al-Hijr hanya sebatas itu diterangkan bagaimana ciptaan manusia. Kita munasabahkan dalam surah Al-Baqarah. Dalam kaidah ulumul Quran ada namanya kaidah munasabah fil Quran, mengkaitkan surah ini dengan surah yang lainnya dengan satu tema yang sama.
namanya munasabah fil Quran. Dalam surah Al-Baqarah sudah sempurna ciptaan Nabi Adam alaihissalam. Di situ tidak ada kontradiktif antara malaikat. Sudah bentuknya tidak ada terjadi permasalahan. Ketika terjadi peniupan ruh kepada jasad Adam, disitulah terjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, wahai para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Semua malaikat sujud kecuali iblis karena merasa sombong. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sombong terjadi karena tadi yang sudah saya sampaikan. Lebih dalam lagi kita bahas mengenai sombong dan penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam alaihissalam ditiupkan ruh Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Samsi Allah menjelaskan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ternyata Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya ruh yang ditiupkan. Di samping Allah meniupkan ruh pada jasad Nabi Adam alaihissalam, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah itu mengilhamkan kepada jasad tersebut fujur, kejahatan, wa taqwaha, dan ketakwaan. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Mu'jam Mufaharas fi Alfazil Quran, fujur dan takwa disebutkan dalam kitab tersebut, diringkas, diambil dari intisari Al-Quran, sama-sama 115 kali disebutkan dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwasanya ternyata manusia itu awal hidupnya netral, mau ke surga atau mau ke neraka, mau jahat atau mengikuti ketakwaan, sama 115 kali disebutkan dalam Al-Quran. Tetapi di situ Allah menjelaskan manusia ini belum sempurna ciptaan. Masuk kita kata kosakata yang kedua, yaitu insan. Dalam juz 30 disebutkan khalaqal insan fi ahsani taqwim. Diciptakan manusianya itu adalah sempurna ciptaan. Allah menggunakan kata basar, belum sempurna ciptaan. Ketika Allah menggunakan kata insan, barulah manusia itu dikatakan manusia itu sempurna dengan ciptaan. Ada apa dengan insan? Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insan yang pertama itu adalah gabungan dari potensi yang dikatakan tadi basar. Yang kedua itu adalah mempunyai pikiran, barulah sempurna. Sehingga dengan gabungan iman, ketakwaan, jasad yang ada dalam diri, satu lagi, Allah menganugerahkan pikiran dalam manusia. Inilah barometer kemana dia akan pergi. Maka adillah Allah Subhanahu wa taala, ketika dia berbuat dosa, balasannya itu neraka. Ketika dia berpahala, surga Jannatul Naimlah yang akan menanti. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingin saya sampaikan secara jauh lagi bagaimana sebetulnya manusia dan tujuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi waktu jualah yang memberikan batasan materi hal tersebut. Insya Allah besok kita sambung, kita fokus pergi ke tasawuf, ke sufi, bagaimana menuju Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu saya memberikan analogi kepada kita semua, perumpamaan. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ingin menuju ke
Istana Jakarta berjumpa dengan Pak Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia. Ada dua opsi. Yang pertama, kita mengetahui jalan menuju Istana Merdeka. Kita berjalan ke sana. Selanjutnya, apakah jalan ini betul atau tidak? Baru jumpa dengan Presiden Joko Widodo. Itu yang pertama. Yang kedua, opsinya itu adalah langsung Presiden Joko Widodo mengutus Pampres, Bupati, wahai Bapak si A, jemput, bawa ke istana. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua jalan itulah insya Allah besok akan kita bahas bagaimana sebetulnya jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Atau jangan-jangan, maaf, selama ini kita menyembah Allah gak paham, gak kenal siapa Allah itu. Semoga diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan kita berjumpa di besok lagi. Kurang lebih saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.